Hari ini kita ngobrol bersama teman lama saya, Soleh Solihun. Astaga. Apa kabar? Sebuah kehormatan bisa kedatangan juri Indonesian Idol. Bagus. Kamu harus berbangga dong. Juri Indonesian Idol. Hebat banget. Hebat ya kredibilitas gue ya. Kredibilitas lo Gila. keren banget. Orang lain jadi juri kompetisi stand up, gua kompetisi musik. Keren kan? Padahal lo dikenal banget dari stand up-nya ya. Lo kan legend dari awal, bro. Iya. Dari awal lo legend. Karena Soleh Solihun diomongin sebagai stand up comedian tidak pernah nyiapin materi, nggak pernah nulis, tiba-tiba naik panggung lucu. Tapi kok jadi juri Indonesian Idol? Kan gua kredibilitas di bidang jurnalis musik kan gua keren. Yoi, wartawan Rolling Stone. Tapi orang rame kan pas lo jadi juri Iya, waktu itu? seru lah. Orang ada banyak yang kontra. Tapi kan gara-gara yang kontra itu maki-maki gua, mereka kan bikin konten. Kan jadi awareness. Oh. Meskipun mereka maki-maki gue, siapa itu kok stand up comedian tidak Jadi layak. juri. Tapi pada bikin konten mereka. Jadinya kan yang nggak tahu, jadi tahu. Oh, itu strategi lo supaya lo dibenci. Jadi orang Iya, ngomongin bukan lo. strategi gue. Bukan ego. Katanya kan membantu gue. Jadi Iya, meskipun paham. Tapi orang emang nggak tahu itu. Orang nggak tahu kalau lo emang jago dalam menilai musik kan. Iya, orang banyak nggak tahu gue dulunya wartawan musik. Bener, Orang taunya stand up comedian. Tapi gue sedikit bersyukur karena orang-orang yang maki-maki, oh, gue masih dikenal sebagai stand up comedian berarti kan. Iya. Meskipun bener. gue nggak pernah stand up di TV kan selama berapa tahun, tapi orang masih ngapain nih stand up comedian jadi juri acara TV. Orang awam tahu gue stand up comedian, berarti karir gue masih oke lah. Iya. Tapi kan yang gue lihat adalah, karena kan gue merhatiin juga tuh. Makin lama komentar orang itu makin ngedukung elu kalau gue lihat. Iya, Karena kualitas lo terbukti. Setelah melihat penampilan gue, ternyata memang pintar dia. Ternyata emang keren. Kadang-kadang lo kayak ngerasa kayak lo pil itu nggak sih, pil pahit yang harus ditelan, tapi memang ya itu memang harus lo telan gitu supaya lo tahu ada bagian harus diperbaiki gitu ya. Perspektif lo gitu aja ya. Kalau gue mah yang ada di kepala gue ya gue omongin aja. Dengan tujuan bantu mereka dong. Enggak juga sih. Gue sih Dengan enggak. tujuan emang apa adanya ya. Iya, gue nggak peduli nasib orang. Pokoknya yang lo rasain lo keluar. Iya, kan gue diminta pada saat itu gue dikontrak lu kasih penilaian. Ya udah, gue sih kasih penilaian. Terserah entah dia omongan gue bakal membantu dia atau enggak. Ya itu kan urusan dia dan hidupnya. Oke. Tapi ada nggak orang yang udah lo komentarin akhirnya DM lo atau selesai syuting nyamperin lo, bener lagi Kang Soleh, saya kebantu sama omongan nih. Pertama gue nggak bisa di DM orang. Karena? Ya gue tutup, males gue nerima DM. Kenapa sampai lo tutup? Ya males lah, nanti banyak notifikasi di Oh, ya, oke. begitu klik ada di. Iya. Kedua kan pas pada saat kalau yang audisi awal ya, kan gue selesai malam mereka udah pada pulang kadang. Oh, Paling emang. kalau yang udah mulai babak spektakuler tuh yang mulai udah ada disaring beneran Iya. nih peserta Indonesian Idol-nya, ada yang pada mau ya gue terbantu gitu. Oh ada akhirnya. Iya ada, kalau yang peserta-peserta yang season ini gue ngomong apa mereka, oh iya bener juga ya, gue ada yang ngomong gitu, gue jadi Kebantulah. ya tercerahkan, oh gitu ya ada sudut pandangnya. Gue ngeliat ada potongan lo standing ovation aja itu kayak fenomena dunia gitu. Iya karena orang nungguin gue dari minggu pertama sampai minggu keberapa, yang lain udah standing ovation Lu nggak pernah? berkali-kali. Ya karena kan belum ada yang terlalu bagus buat gue, jadi yang ngapain gue berdiri kan, orang gue biasa aja menurut gue bagus, tapi ya nggak yang sampai bikin gue wah keren banget. Jadi kalau lo berdiri itu adalah tanda bahwa Keren lo, banget. Lo udah bisa bikin gue tidak mager buat berdiri. Lo sekeren itu. Iya. Itu di penampilan siapa? Pertama kali gue berdiri tuh di itu ada duet si Rio Laskar sama Selena Grace. Oke. Emang itu bagus banget. Itu mah memang sampai deg-degan gue nonton juga. Wah, keren banget. Wah kayak wah keren. Kan cirinya kalau meskipun gue nggak suka lagunya, maksudnya bukan tipe lagu yang gue dengarkan, tapi gue keren banget ya gue berdiri. Oke, kenapa gue nanya kerjaan? Kadang kan sekarang tuh ada 3 fenomena O di zaman sekarang. Ada overwork, ada overthinking, sama overspending. Iya. Nah kalau gue ngelihat lo kan tipe-tipe yang suka milih kerjaan kan sebenarnya kan. Iya. Dan lo nggak pernah ngerasa overwork, nggak kayak orang-orang di luar sana. Nggak pernah. Gue sejak sebelum punya anak, gue bilang pas gue bini gue hamil, gue bercita-cita. Gue pengen nggak mau kerja terlalu banyak. Gue pengen punya banyak waktu luang, tapi tetap punya banyak uang.
Emang banyak mau lu ya? Mindset nggak banyak, cuma satu kan mau gue banyak waktu luang tapi banyak uang. Cuma satu supaya gue bisa menghabiskan waktu bersama anak, tapi gue juga bisa memberikan mereka kehidupan yang layak atau bisa ngasih mereka hiburan, tapi gue pengen ada bersama mereka sering-sering. Nah itu cita-cita gue. Gimana caranya gue banyak waktu bersama anak, bersama keluarga, tapi gue tetap punya banyak uang. Nah tapi kata manajemen lo sering nolak kerjaan. Iya kalau jamnya nggak pas sama waktu jemput anak, bener nggak? Iya. Oh jadi kerjaan datang nih, Kang Soleh ini jam 3, jam 2 mau ada talk show gini-gini. Oh itu bertepatan sama jemput anak di sekolah. Iya. Saya tolak gitu. Selalu lo tolak? Kalau angkanya bagus gua enggak. Tapi pertama kalau misalnya angka udah oke nih. Gua tanya jam berapa? Bisa digeser enggak? Terus sampai gua beres jemput anak. Jadi gua datang ke kerjaan itu setelah gua jemput anak, gua nganterin ke rumah, gua berangkat. Oh, masih aman nih. Kalau kerjaannya misalnya jam 4 sore atau jam 3 sore atau sebelum jam 12. Jadi kalau misalnya kerja, gua kerja jam 12 selesai enggak? Ya udah selesai. Kayak ini kan, ini jam 12 selesai. Makasih lo. Kalau enggak rate lo mahalin ya. Jam 12 selesai, nanti kerjaan gue berikutnya jam 3 gue udah ngedrop anak gue yang SD pulang setengah 2. Jam 3 sampai jam 5 aman. Nanti jam 5 gue jemput anak gue yang SMP jam 6. Kalau jamnya nggak cocok, rate standar lo nggak mau. Misalnya rate-nya publish rate lo nih sekian gitu. Iya. Sama kayak jam jemput anak, udah pasti nggak mau. Enggak. Oke. Berarti apa? 2 kali lipat kah? 3 kali lipat kah? Iya, nggak apa 2 kali lipat lah. Feeling-feelingan aja ya? Iya. Feeling-feelingan worth it apa enggak gitu ya? Iya, atau misalnya kayaknya seru kerjaannya ya udah. Oke. Ini akhir tahun gitu-gitu? Gue liburan biasanya selalu di pas liburan bocah. Oh, dan pasti nggak terima kerjaan tuh? Kan udah dari jauh-jauh gue blok, misalnya ada kadang-kadang ada syuting tapi udah dijadwal di rencana liburan, ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Kayak jadi overwork nggak ya? Nggak pernah ngerasa overwork, nggak kayak orang-orang lain gitu? Iya, gue nggak merasa overwork, justru gue kan kurang work. lu yang nolakin. Iya, kok jadi ngerasa kurang? Kan lu yang nolak lo bilang tadi. Iya, cukup lah buat gue. Bukan kurang berarti cukup. Kan yang penting banyak waktu luang, banyak uang. Nah, tinggal ukurannya aja. Banyak versi gue kan nggak sama dengan banyak versi lu. Betul. Overwork nggak? Iya. Overthinking. Lo suka malam-malam mikirin sesuatu nggak sampai lo nggak bisa tidur? Duniawi enggak sih. Gua nggak terlalu overthinking hal-hal duniawi. Waktu RCTI belum memutuskan gua jadi juri tetap, produsernya ngajak meeting ke gua. Kang, siap nggak? Ini nanti kalau jadi juri Indonesian Idol itu biasanya banyak pressure dari netizen. Kan fansnya fanatik banget. Jadi kita punya kesalahan dikit aja, sikat. Iya, padang bisa marah-marah. Siap nggak dengan kasarnya? Ya itulah cacian netizen. Biarin aja, yang penting elunya santai sama gua. Jadi omongan netizen nggak pernah bikin overthinking malam-malam? Enggak. Buat lu? Enggak. Yang nggak ada yang sekasar apapun, senyelekit apapun, tidak pernah kena ke lu? Enggak, kan cuma maki-maki doang. Ya biarin aja, itu kan opini dia. Misalnya Soleh Solihun nggak pinter, Soleh Solihun nggak layak. Ya udah, itu kan menurut lu. Biarin aja. Keren. Iya, emang harus kecuali kayak gitu sih. Dia fitnah gue ya. Baru gue marah. Misalnya, Soleh Solihun nyolong duit manajemen. Ternyata gue nggak. Misalnya Soleh Solihun penggelapan uang atau fitnah misalnya. Pernah nampar orang gitu. Iya, kalau gue nggak melakukan yang dituduhkan, gue marah. Kalau cuma dia bilang, si Soleh ini nggak layak ada di sana. Ya udah, itu kan menurut lu. Berarti apa yang ngebuat lu susah tidur di malam hari kalau bukan karena duniawi? Siksa kubur sama padang mahsyar. Takut kalau lu ternyata pahalanya nggak cukup atau dosanya banyak. Kalau kata guru ngaji, begitu kita meninggal, 7 langkah terakhir orang dari yang melayat yang mengantar kita ke kuburan, begitu udah 7 langkah ke-7 manrobuka. Mana gelap lagi, gua kan klaustrofobik. Kuburan sempit kan. Gua udah takut gelap, udah takut ruang sempit kan. Gitu, malah diikat.
Jadi lo berusaha untuk berbuat baik aja lah. Iya, takut siksa kubur sama padang mahsyar yang katanya matahari kan cuma berapa jengkal. Wah, panas banget. Itu yang bikin overthinking malam-malam. Takut gue ya karena tahu bahwa dunia ini akan berakhir. Jadi gue tahu bahwa ada yang namanya eternity itu kan apa bahasa Indonesianya apa sih eternity itu? Apa akhirat atau? Iya pokoknya yang ya akhirat yang apa sih? Iya selamanya kan bukan di dunia, yang selamanya itu nanti di akhirat tuh kalau kita nggak berbuat baik, wah nanti dibalasnya iya kan ada yang bilang katanya kalau kata guru agama kita kadang-kadang begitu manusia mati dibangunkan ketika sangkakala kedua, nanti ada yang merasa gue di dunia baru 30 menit. Gue di dunia baru sehari. Overwork enggak, overthinking juga enggak terlalu. Tidak ke duniawi. Iya. Overspending. Lo pernah ngerasa overspending enggak? Karena gue sekarang duitnya agak banyak, jadi gue nggak merasa overspending ya. Masih ada sisanya. Masih ada sisanya. Jadi nggak pernah overspending? Kan overspending lo banyak. Overspending itu kalau ketika misal gaji gua wartawan nih, zaman gua wartawan, gua jalan-jalan sampai minjem-minjem di luar kemampuan, baru gua overspending. Katakanlah misalnya gaji gua berapa nih? Misal gaji gua 5 juta, pengeluaran gua sebulan 7 juta. Nah, itu overspending. Lah sekarang gua masih ada sisanya. Jadi gua merasa enggak over sih. Enggak pernah merasa overspending. Iya. Memang kalau dibandingin zaman gua wartawan, gua ibaratnya kayak gila lu sekarang bisa misalnya beli yang mahal. Dulu gua nggak mampu, tapi kan sekarang gua ada. Jadi gua tidak merasa over. Selama duit gua masih ada sisanya, belum over. Oke. Tapi berarti kan semua pengeluaran lo menurut lo worth it gitu kan? Iya. Pengeluaran terbesar lo apa? Liburan berarti? Liburan. Ya gue setahun sekali pasti jalan-jalan ke inilah. Luar negeri? Iya. Yang paling mahal ke? Pernah tahun berapa ke Amerika gue berempat 2 minggu. 2 minggu Amerika gila sih. Ya mahal sih. Mahal, tiket pesawat mahal, barang-barang sana mahal. Belum tip-tipnya, ngasih tip. Iya, gue kadang-kadang ya bersyukur aja lah ternyata ada duitnya. Udah lah, toh mending kan kita kerja cari duit buat apa? Buat dinikmatin. Bener. Pokoknya minimal ada nih, ya udah jalan. Yang penting udah disisain nih, nabung dikit nih. Misalnya penghasilan gua segini, ini taruh ke tabungan gua, ini taruh ke tabungan anak. Ini kan gua punya tabungan buat anak kuliah nih. Iya. Gua taruh dulu ini dari kalau ada penghasilan gua yang gede ya. Kalau yang penghasilan gua yang bulanan kayak gini-gini sekali-sekali, misalnya sebulan sekali ada. Ini itu buat operasional. Kalau yang tiba-tiba ada pekerjaan gede, nah ini dari pekerjaan gede gini, taruh ini di tabungan anak buat kuliah. Ini satu di tabungan anak. Ada 2 tabungan anak, satu lagi tabungan gua. Nah sisanya mari kita duniawi. Dinikmatin. Tapi kayaknya emang lu tipe yang kayak gitu sih. Gue kenal lu udah lama banget, 2011. Iya, 2010. 2011. Gue kenal lu udah lama banget. Kayak lu tipe yang kayak overwork enggak, karena lu ngelakuin semua santai aja. Iya. Overthinking juga enggak, karena buat lu ya apa yang lo suka ya lo lakuin. Iya. Sama overspending ya udah, hidup emang kayak gini aja kan, ada duit di spending, nggak ada yang kita cari lagi gitu kan, kira-kira kan. Pokoknya mah bekerja menjalani hidup sesuai porsinya aja. Kalau kita mampu ya ya kita mampu jalan-jalan ke luar negeri ya jalan. Kalau misalnya ternyata kita, ya kan gue ke luar negeri pun ekonomi, belum mampu bisnis, ya udah ekonomi aja. Yang penting jalan-jalan. Orang belum tentu bisa jalan-jalan kayak gue ke luar negeri, tapi kan gue mampunya ekonomi. Meskipun misalnya ada buat bisnis, tapi kan sayang. Gue kan belum sekaya lu. Lu lagi ngerasa kayak gue nggak? Suka nostalgia gitu nggak? Gue lagi suka nontonin kartun-kartun lama. Iya. Kayak gue nonton Doraemon lagi, gue nonton Gundam yang lama. Nggak tahu ya, gue ngerasa makin umur, makin kita suka nginget yang lama-lama gitu. Kenapa ya? Iya, apalagi kalau udah punya anak sebetulnya. Kan yang paling memicu tuh kalau kita punya anak. Anak gue sekarang anak gue sekarang nontonnya ini gitu. Zaman gue dulu nontonnya cuma satu misalnya. Anak gue sekarang bisa OTT banyak kan, dia bisa film banyak tonton. Nah, gue suka mikir, lumayan enak banget anak sekarang ya. Nonton bisa sesuka dia dan bisa kapan aja. Dulu kan kita kalau mau nonton tayangan hari Minggu doang misalnya, udah. Iya, baca di koran. Iya, kelewat, udah nggak bisa nggak bisa nonton lagi. Oke.
Ada nostalgia itu berarti. Ada ya, karena membandingkan dengan kondisi anak sekarang. Jadi gue jadi inget tuh zaman gue anak-anak mah dulu nggak begini. Misalnya apa kayak zaman gue anak-anak bokap gue kayak nggak pernah ngajak gue liburan gitu. Zaman dulu. Iya zaman dulu paling gue inget liburan ke Dufan doang. Iya, Itu iya. pun gara-gara ada fotonya. Kita pernah ke Dufan. Dan lo lupa. Iya gue nggak inget. Istana boneka dulu, istana boneka. Iya gue gara-gara lihat ini kita ada loh di Dufan. Berarti kita pernah ke Dufan. Soalnya gue tuh nggak pernah ada liburan. Liburan tuh cuma kalau pulang ke rumah nenek gue. Oh. Mungkin ya karena bapak gue kan pegawai BUMN biasa ya. Jadi nggak pernah ada liburan gitu. Paling ada di Taman Mini. Itu pun Taman Mini gue lagi kecil banget. Gue nggak ada ingatan sama sekali. Itu gue. Jadi pas gue punya anak, lu mah enak, lu bisa liburan tiap tahun. Gue dulu kayaknya nggak pernah liburan. Ya soalnya ada hal-hal lain yang dulu pas kita masih kecil kita nggak pikirin. Kayak sekarang misalnya gue kan kerja ya, kan lo juga kerja. Iya. Kayak misalnya sakit Iya. lo kan jadi mikir kan. Iya. Kayak gue sekarang udah 3 minggu 4 minggu ini gue ngerasa jadwal gue kan lagi penuh nih. Badan udah gerges dikit, nggak enak dikit. Kayak gue harus mikirin tuh. Dulu kan Iya. enggak. Dulu kalau Iya. misalnya kita kecapean main bola, sakit, ya udah izin ke sekolah. Iya. Kalau sekarang kan lo mikir kayak, wah nanti kerjaan gue ini gimana? Plus gini Iya sebetulnya, dulu ketika kita anak-anak ada masalah apa dalam hidup, orang tua yang ngurusin. Bener lagi. Sekarang kita orang tuanya, anak kita harus kita urus, kita yang ngurus. Jadi kita ngurusin dua hal, dua sisi. Iya, iya. Ngurusin anak dan ngurusin kita. Kalau dulu zaman kecil mah kan terserah bapak gue yang kerja. Iya juga ya. Ya kita sakit ya urusan bapak, terserah, nggak tahu gimana caranya gue harus sembuh aja. Ya, itu urusannya dong. Nah sekarang kan ya ini urusan kita. Kalau anak mau ngapain ya semua. Kan itu kita dulu nggak pernah, ya gue setidaknya pas udah jadi orang tua. Oh iya dulu gue nggak pernah berpikir ini bapak gue dulu gaji pas-pasan kok bisa menghidupi gue gitu sampai kuliah, terus gue sakit bisa diobatin. Gue belajar bisa dikasih duit, jajan segala macam. Dulu nggak pernah terpikir. Sekarang udah jadi punya anak. Oh iya ya, ternyata ini yang dirasakan orang tua dulu gitu. Bener-bener. Dan kita nggak tahu bahwa di masa itu ketika hari libur orang tua mau bapak mau ibu mungkin masalah banyak. Tapi kita nggak tahu itu. Iya. Kita nggak tahu. Yang kita tahu ya kayak mereka makan siang sama kita atau nanya PR gimana, tapi kita nggak tahu di balik matanya, di balik kepalanya apa. Tapi itu yang kita lakuin sekarang ke anak kan. Iya. Anak gue kan nggak tahu gue lagi mikirin apa. Iya. Lo kan emang nggak pernah mikirin apa-apa, tapi kalau kalau lo mah life goes on aja ya. Tapi kan pasti ada lah yang lo pikirin juga. Iya lah kan gue mikirin itu. Kan tadi gue bilang karena gue merasa kan gue punya prinsip nikmati hari ini, siapa tahu besok kita mati. Jadi dengan punya prinsip itu bahwa belum tentu kita punya hari esok, gue harus menyiapkan hari esok buat anak-anak gue. Makanya gue nabung. Nah, kan waktu itu COVID kalau nggak salah. Iya. Gue dengar cerita lu sempet, kan lu bilang lu nggak mikirin apa-apa. Iya. Life goes on kan. Iya. Tapi waktu itu kalau nggak salah teman lu sakit atau gimana Iya, dan akhirnya lu jadi worry apa gimana sih? Nah, ada teman gue kena COVID. Dia dirawat di ICU 2 minggu. Terus? Pas udah sembuh dia bilang, wah untung gue punya asuransi. Kalau misalnya gue nggak punya asuransi, tagihan gue 1M. 2 minggu di ICU udah segala macam. Gue udah ngira bakal lewat tuh temen gue tuh. Terus dia bilang, 1M gila. Gue nggak kena bayang. Kalau menghadapi situasi kayak gitu gimana coba tiba-tiba kita dihadapkan pada ya keperluan mendadak gitu. Ya gue kalau zaman bokap gue karena dia kerja di BUMN ada asuransi kantor, mungkin dia nggak terlalu ini ya. Kalau gue kan kita kan freelance, ya harus kita yang mengelola asuransi kesehatan kita. Makanya pas gue tahu temen gue, lu 1M, iya. Terus dia bilang, gue nggak dibayar, gue nggak keluar duit. Nggak keluar duit. Terus gue baru, wah, gara-gara parno ya zaman COVID kan dia takut kenapa juga, akhirnya ya udahlah. Gue cari tahu asuransinya apa tuh. Wah, lu apa tuh? Ya lu gue akhirnya pakai asuransi itu. Gara-gara teman gue gitu. Berarti lu mikir juga ternyata orang. Iya kan karena gue udah punya anak. Oh. Gue mikir gini loh. Zaman bokap gue ada asuransi kantor. Nah gue kan nggak ngantor. Akhirnya gue ya itu tadi. Seandainya terjadi apa-apa sama gue, minimal gue meninggalkan keluarga gue dengan tidak kerepotan. Misalnya kalau gue die.
Nanti siapa yang mau menghidupi anak-anak gue kalau gue meninggal? Kan minimal gue udah nabung. Terus kalau misalnya ada apa-apa dengan gue, ini anak gue kan masih, gue asuransinya akhirnya sekalian pakai ada jiwa segala. Kalau gue meninggal, ini dapat tunjangan berapa. Itu karena lebih ke anak sih gue mikirin. Oke. Nah dulu kita nggak mikirin itu. Dulu kita kerjaan kita di depan TV, nontonin lagu-lagu anak-anak, nontonin tontonan anak-anak, nggak bikin itu sama sekali. Nah hari ini kalau kita ngobrol sama orang yang pernah mengisi masa muda kita, gimana masa kecil kita? Boleh ya? Boleh. Oke, kita udah kedatangan Karya Enes dengan Susannya di sini. Kaget gua. Kamu baru speak up sekarang ya. Siapa yang mau disuntik? Yang mana? Yang mana yang sakit? Masih nyuntik. Setelah 20 tahun berlalu kamu masih mau jadi dokter. Iya, hobiku nyuntik. Dokter tapi kayak pecinta alam, ada lampu, ada senter buat di dalam goanya. Oh, ini mau operasi. Operasi apa? Operasi zebra. Lantas dong. Kamu TikTokan nggak, Susan? Sekarang zaman TikTok, tahu nggak kayak zaman kamu dulu? Nggak tahu, nggak boleh sama Karya. Oh nggak boleh. Masih kecil ya, kalau Masih salah. kecil, bener. Susan, kamu itu child labor atau buruh anak? Saya laporin ya ke Kak Seto ya. Kamu dari bertahun-tahun belum pernah ada yang concern ke kamu. Kamu kerja mulu. Loh, orang Kak Seto itu juga teman-teman kita. Iya, kita kalau aku bawa Susan, dia bawa si Komo, sama aja. Oh, Kalau itu kan binatang, enggak. Ya sama aja. Pecinta alam nggak boleh, pecinta binatang nggak boleh ekspor atau Karya. Iya, binatangnya nggak boleh dieksploitasi gitu. Iya. Kalau dia kan cuma boneka. Oh, bener. Enggak, bukan bukan. ya, kamu bukan boneka. Iya. Dia paling sensitif kalau dia. kamu bukan boneka. Ya bukan lah, aku anak kecil. Oh, iya. Dulu dalam Udah gitu pikiran doang? anak-anak. Nanya gitu doang? Iya, kan kasihan dia halusinasi. Lu nggak bisa diajak bercanda lu emang ya? Otak kiri dia ya. Iya, terlalu logis. Terlalu kiri. Soleh. Apa memori lo soal Karya Enes dan Susan? Di TV gue ada dulu kan, wah ini apa yang Susan ini ya. Iya. Udah gede mau jadi apa? Selalu inget gitu. Mau jadi dokter. Iya. Terus liriknya lupa. Pokoknya inget selalu kalau ada Mau nyuntik orang lewat. Iya. Enjus. Iya, pokoknya selalu ingat Susan tuh mau jadi apa. Terus kan zaman dulu kayaknya nggak lazim ya ada orang begitu. Main boneka. Iya, main boneka terus ngomong-ngomong. Dan itu awal saya masih malu sebetulnya. Oh ya? Pertama kali saya ditawari nyanyi, kan rekaman udah jadi. Baru kemudian, terus gimana ini tampilannya? Iya ya, pasti kalau bikin lagu kan video klip. Terus apa dong? Waktu itu belum ada dia. Iya, masih siaran di radio Karya. Terus baru kemudian aku dalam waktu singkat aku harus menemukan boneka yang sesuai dengan karakter yang aku ciptakan di radio. Ketemulah dia, gitu. Jadi suaranya dulu. Suara siaran. buat siaran dulu ya. Gitu. Dulu waktu kecil sih, waktu muncul pertama kali ada lihat video klip Ria Enes dan Susan, saya bertanya-tanya yang mana Ria Enes, mana Susan. Kan ya ini Enggak kan, kalau kan tulisannya cuma Ria Enes dan Susan. Ini yang mana nih yang Ria Enes dan mana yang Susan gitu. Lagi kecil kan ya. Butuh berapa video klip baru menyadari oh ini. Loh, kok butuh berapa video? Masa sampai selama itu? Kan kadang-kadang suka misalnya selewat kan. Muncul tahun berapa Ria Enes dan Susan? 91. 91 kan gua kelas 1 SMP. Oh ya, berarti lemot itu. Apa? Iya. Lemot. Disiram Jangan ya. udah jangan. Tadi ngomong. Karena kebanyakan anak-anak usia PAUD atau SD itu mereka tuh masih lihat Susan waktu aku manggung gitu ya San ya. Waktu Susan yang nyanyi atau yang ngomong, mereka tuh lihat Susan gitu. Ada satu anak yang cerdas. Dia meneliti, ini waktu Kak Ria ngomong, ini Susan suara siapa sih? Itu anak cerdas banget di depanku gitu. Terus dia ngomong temennya, itu Karya yang ngomong. Dalam hatiku, aduh. Itu perusak suasana. Pasti di tongkrongan banyak musuhnya tuh, jangan-jangan Itu suka apa buka-buka rahasia ya. Itu kalau nonton sulap pasti gua udah tahu ini. Critical thinking kan. Iya, tapi pintar tuh, anak pintar berarti karena langsung nebak. Langsung nebak, yang lain menikmati gitu kan. Tapi banyak nggak yang tidak tahu bahwa ini adalah suara perut? Banyak juga anak-anak. Banyak yang percaya bahwa itu hidup beneran. Iya banyak. Bahkan ada guru TK waktu itu kan ngisi acara TK di Bandung ya Sen ya. Iya. Terus aku kan selesai panggung, udah biasa aku masukin ke tas. Gurunya gini, gurunya cowok. Aduh,
kasihan gitu. Jadi dia itu merasa Susan tuh hidup begitu selesai aku masukin koper gitu kan suset gitu cepet. Aduh kasihan Susan, dia tuh yang sampai kayak gitu loh. Ini guru TK dewasa. Dia nyangka beneran. Iya, dia merasa. Atau empati. Iya. Nah sejak itu kami para ventriloquist harus mengorangkan boneka. Oh, dan hati-hati ditaruh. Iya. Nggak langsung gini Jangan. Terus juga jangan keluarin di depan panggung, di depan kamera gitu. Oh, jadi I udah see. langsung begini. Iya. gitu. Jadi seolah-olah hidup gitu loh. Kalau saya jadi karya sih, kalau nelpon CS, nelpon online pasti gue pakai suara-suara itu sih, ya nggak Iya. sih? Atau kalau ada yang wah scammer nih. Nah. Jadi scammer. Kan suka ada yang telepon-telepon yang Oh, kirain gue yang jadi scammer. Pakai kan suara kita itu. suka ada telepon-telepon yang dari nomor Oh, tidak iya, dikenal iya, kan, ngerti, yang mau ngerti. sosok nawarin kartu kredit atau Iya, iya, apa. iya. Oh Tapi iya ya, harus jujur, gini. pernah gitu nggak? Nelpon CS, nelpon ini delivery service. Enggak sih. Enggak pernah? Pernah palingan waktu di hotel gitu ya. Mungkin ada yang nyari saya, nungguin saya di bawah gitu. Padahal saya ada perlu sama apa namanya? Di reception gitu. Oke. Saya pakai suara lain. Seolah-olah emang saya nggak ada. Ria lagi nggak ada gitu loh. Oh, wow. emang bisa Suara berapa laki, suara Coba laki. gimana suara Suara laki? laki. Ya sebagai teman kan kita gimana ya, harus saling ngerti lah, ya bro. Nenek-nenek juga ya karya. Iya, nenek-nenek juga. Nenek juga. Ya yang stabil tuh kalau dari awal karena kan kita di teater ya. Suara Susan stabil sama suara nenek. Kayak Gimana nenek? Kalian berdua baru pulang dari kota. Bawa apa buat nenek? Hah? Oh, udah dipalak ya tiba-tiba. ini suara begini di film Saur Sepuh udah ada di gubuk-gubuk nih gitu tuh. Yang udah bongkok-bongkok. Ya gitulah Oh, wow. kalau teater kan mesti gitu ya. Oke, berarti kalau sekarang untuk perjalanannya karya sendiri masih merasa overwork juga nggak? Kalau dulu kan kayak di mana-mana tuh ada tuh. Iya. Apa udah mulai untuk- ngurangin sekarang? Iya, karena usia, terus juga jenis pekerjaan. Kalau worth it ya saya ambil, kalau enggak gitu Sama ya. kayak soalnya dong berarti ya. Karena Oke. dari waktu masih zaman tahun 90-an ya San ya. Iya. Kita baru pulang, harus berangkat lagi. Kan Kebayang. waktu itu tinggal di Surabaya. Dan saya juga nggak mau stay di Jakarta waktu itu. Tapi juga perginya kemana-mana kan kayak saya ke Kalimantan, kemana gitu kan. Waktu itu penerbangan kan terbatas. Iya, iya, Nggak iya. kayak sekarang. Nah itu ada satu titik di pesawat saya merasa, aku nih nyari apa sih gitu loh. Oh iya? Uang kan banyak ya, tahun segitu, tahun 90-an gitu. Wah. Terus juga skripsi belum kelar gitu. Saya harus Masih mahasiswa ya? prioritas gitu. Jadi saya nggak terima job, saya harus selesaikan skripsi berapa bulan. Aha. Padahal waktu itu dalam waktu saya ngerjain skripsi ada tawaran yang menarik. Oke. Tapi Apa saya harus pekerjaan komit atau film? pekerjaan. Oke. Pekerjaan. Saya terpaksa nggak mau terima karena saya harus komit dengan diri saya sendiri gitu. Oke, oke, Kalau oke. enggak ini nggak kelar-kelar. Karena begitu terus kan kenyataannya mau skripsi ada job, mau skripsi ada job gitu. Oke. Berarti sekarang memang milih juga ya kalau job ya. Apalagi ada anak udah. Sekarang udah lebih segmented ya. Orang tahu saya di pegiat lagu anak, dongeng atau parenting kayak gitu-gitu. Kalau terakhir ada project apa? Ini dia. Alliance Preferred Medical. Jadi itu dari Alliance kita ada produk baru dari Alliance. Oke. Terus kita jadi ambasadornya gitu. Oh iya? Iya. Karena Susan nggak pernah sakit. Nah, karena betul. Iya, dan lagi aku kan dokter cita-citanya. Salah satu cita-citanya kan dokter. Iya. Jadi Gitu. dokter anak berarti ini apa? Dokter cilik nih. Iya, dokcil. Dokter Dokcil. cilik. Jadi dia maunya nyuntik orang terus kan. Jadi aku seneng waktu syuting itu aku nyuntik orang terus. Tapi nggak boleh. Nyuntik dana Susan zaman sekarang. Ekonomi lagi berat. Bener. Yang butuh disuntik tuh suntik dana. Bener. Tapi memang bener loh kan inflasi juga di mana-mana, Iya. kenaikan harga medis juga Betul. banyak. Nah kalau Alliance Preferred Medical ini Nah itu konteksnya gimana tuh? dia punya produk yang dia punya premi yang terukur dan terencana gitu. Jadi kan kita nggak tahu ya kedepannya kayak apa cuaca politik, cuaca ekonomi di Indonesia gitu kan. Bener-bener yang unpredictable gitu ya. Oke. Jadi dengan adanya produk ini kan kita Oh artinya kenaikan preminya nggak terlalu tajam gitu? betul sekali. Oh supaya nggak kalah
supaya bisa ini sama inflasi lah ya. Kalau nggak kan kenaikan harga di mana-mana. Tapi bener loh, sebagai pengguna asuransi kan, saya kan asuransi tradisional yang memang murni kesehatan. Itu tiap tahun kan premi kan pasti ada kenaikan tuh. Iya. Apalagi kalau kita udah klaim tuh. Kadang-kadang misalnya setahun kita udah klaim banyak karena anak sakit atau segala macam, nanti dihitungin lagi kan pas kita mau perpanjang tuh itu biasanya suka naiknya tuh lumayan tuh. Iya, maka itu. Kalau Allianz Private Medical berarti untuk supaya kenaikannya nggak setajam itu kali Betul, ya. supaya landai. Dan juga kita ada kita sendiri sebagai nasabah tuh harus menyadari ya bahwa kita juga jaga kesehatan. Oke. Nah itu yang ada deductible itu bukan sih? Betul, yang deductible itu. Deductible tuh apa? Jadi kalau misalnya, jadi ada beberapa misalnya setahun kita dapat kuota deductible, kita klaim, katakanlah berapa ya, ngasal lah 5 juta ini asal aja ya. Iya. Jadi 5 juta pertama tuh kita yang bayarin dulu, baru sisanya nanti di cover sama asuransi. Oh. Nah kesannya kan kayak, oh gue Saling. pakai asuransi, tapi kok gue tetap bayar. bayar. Tapi itu tujuannya supaya preminya nggak terlalu Iya, naik. supaya di kalaupun depan-depan. naik tuh landai lah gitu loh. Tapi memang jadinya nggak di cover 100%. Untuk deductible yang pertama ini, Iya. angkanya bisa 5 juta, bisa 10 juta. Gue nggak tahu pastinya kan kalau yang Iya. Allianz Private Medical berapa bisa dicek sendiri. Ya semua orang juga tahu kalau tambah usia ya naik juga preminya. Tambah tua banget. Karena ibarat mobil tua makin butuh perawatan ya. Iya. Iya. Iya, Makanya karena ini gue suka murah naik. banget preminya. Wah ini coba gue muda ini. Coba gue muda. Ih jauh banget. Wah, karena gue segini preminya. Tapi lo nggak pernah klaim ya atau pernah? Pernah gue klaim. Gue juga pakai Allianz. Gue sebetulnya gue tuh asuransinya yang rawat inap aja. Bini gue keseleo atau apa gitu. Intinya ada kecelakaan kerja lah kasarnya. Bisa tuh kata agen gue ini bisa masuk ke dalam kecelakaan kerja nih. Ya itu gue merasakan ini dia nih ini yang aku keluarkan akhirnya. Aku merasakan manfaatnya. Soalnya kan memang kalau yang namanya asuransi kita kadang-kadang kita keluar duit tapi kok kayak dikasih ke orang. Cuma kalau kita klaim kita sakit. Iya paham. Ya kan nggak klaim keluar duit. Paham. Cuma gue selalu teringat omongan agen asuransi gue ini yang merupakan teman gue. Oke. Bayar asuransi itu ibarat kita punya satpam di rumah. Oh. Kita kan nggak pengen ada maling. Oke. Tapi kan kita harus ngegaji. Jadi jangan berharap Dimalingin. iya, ya udah ini aja bayar premi itu ya buat ngegaji satpam gitu. Terus masuk akal tuh buat lo tuh. Iya, bikin gua tenang aja dah. Jago berarti sebagai agen temen lo. Iya, tapi intinya kan kita enggak kalau ya terlepas dari jago atau tidaknya agen gua tapi Bener. masuk akal Iya. karena ya memang kita nggak ada yang pengen sakit siapapun. Paham. Tapi ketika kita harus mengeluarkan uang yang gede dalam waktu yang tidak diduga kan kita sedih juga kan. Iya, ya minimal iya. kalau kita sakit kita udah ada sedikit rasa tenang lah. Oh, gue udah punya pegangan. Iya, makanya kalau sakit-sakit kecil gitu kita obatin sendiri lah. Misalnya kayak herbal, preventifnya gitu loh. Iya. Jadi karena kan sekarang ada penyakit yang tiba-tiba. Banyak penyakit tiba-tiba kan? Iya. Nah, jadi menurut saya asuransi itu juga bagi saya ya, itu untuk penyakit yang tiba-tiba gitu Lo loh. proteksi lah gitu Iya. kalau ada Iya apa-apa. penyakit berat makanya gue tanya sama teman gue, coba cari perlindungan yang paling komprehensif segala macem. Udah minimal tenang lah. Tapi artinya kan juga kalau kita mau ngambil asuransi kita harus lihat dulu kan benefitnya apa, komponennya apa. Karena kalau orang nggak tahu tuh deductible itu tuh bisa ngagetin juga. Iya. Karena begitu dia sakit, terus dia pergi ke rumah sakit, dia merasa bahwa semuanya di cover sama asuransi, padahal dia pakai si Allianz Preferred Medical ini. Begitu dia mau cover, ada duit yang harus keluar. Padahal kan di awal seharusnya agen juga udah menjelaskan, dia juga harus tahu apa yang dia tanda tanganin kan gitu. Jadi Ya, makanya mesti dipelajari benar gitu loh. bener. Kadang orang males kan baca Iya, begitu iya. panjangnya. Ya Tapi sebetulnya ya harus. ya sebetulnya intinya kalau kata gue ya harusnya pas mau kita milih asuransi kita ngobrol sama agennya. Ini apa sih terangin? Kadang-kadang bahasa premi tuh bahasa polis tuh. Kayak bahasa kontrak. Iya, mana tulisannya Emang kecil-kecil. Nah, itu masalah Gak bisa mata lu sih. baca apa? Waduh, Emang gak bisa nggak bisa baca? baca. Jangan jangan Susan disiram. belum pernah keramas kan? Susan nggak pernah. Seumur hidup kan? Nih Tapi mau aku keramas kan- kan nih? Aku sering facial. Faisal. Facial. Faisal.
Mbak Iza. Seru banget tapi ya jadi BA Alliance Preferred Medical. Iya. Itu berarti udah ngapain Susan? Udah foto kah, bikin video kah atau apa? Udah semuanya kok. Aku paling senang foto-foto. Oh iya. Iya. Terus di make up nggak? Enggak, aku karena itulah maka aku jadi kayak gini. Kucel ya Susan ini ya. ya kalau Tangannya. Kamu habis ngapain Susan? Susan kamu kayak habis ngaduk-ngaduk kopi. Ya, resikonya gitu memang. iya, karena dia selalu sama tukang-tukang. Oke. Jadi sayanya di mana, terus dianya diapain gitu kan, masih harus dilem dia ini. Bener. Gitu. Jadi dia kerjanya sama itulah. Tapi Susan ngerti nggak pas foto-foto itu Alliance Preferred Medical apa tadi yang dibahas sama Kak Ria tuh? Iya, itu Alliance Research apa karya? Alah, nggak Nah, bisa. kan? Alliance Research Medical. Coba bisa kamu recap nggak tadi tuh? Alliance Research Medical itu itu adalah produk yang terukur dan terencana. Oke. Terus juga kalau untuk 3 penyakit tadi Kak Ria, Kamu nggak bakalan kena penyakit itu. alhamdulillah. Terus sama itu ya soal deductible-nya itu sebenarnya fitur ya buat nasabahnya Iya, kan. betul. Supaya kenaikannya tuh nggak terlalu tajam per tahunnya dari preminya bisa semakin landai juga. Kamu tahu artinya landai nggak, Susan? Itu pinter. Itu pandai. Itu pandai. Plesetan kamu 20 tahun ya. 20 tahun kayaknya plesetan. Oke, sama karena kan kenaikan harga ya. Iya, zaman sekarang ya, aduh inflasi inflasi. gitu ya, juga inflasi medis kan sebetulnya Wah, juga iya kita lagi. ngalamin itu Iya. gitu. Jadi memang kita harus mikirin masa depan juga, harus itu ya. Iya. Selain kita juga jaga gitu ya. Kadang-kadang nggak berasa tuh ya. Susan ingat nggak waktu 91 harga satu mangkok bakso berapa? 5.000. Mahal dong. Enggak, Mahal dong, 500. Abang tukang bakso. Iya, Mari bener-bener sini. itu lagunya tuh. Iya, Aku mau beli. 500. Ya satu mangkok saja 500 500 perak iya. yang Pakai banyak perak lagi. baksonya. Iya, 500 perak. Dulu Iya. udah nggak ada yang Dulu ngomong udah lagi. Orang perak. bensin aja tahun 2000 seliternya 1000. Tahun 2000 seliter itu 1000. Tahun 2000. 26 tahun yang lalu. Wow. Sekarang 10 kali lebih berapa? Soleh aja 3 tahun lalu job korporat 300 juta. Wah gaya banget gue. Kaget. Dia sendiri kaget. Sekarang jadi turun ya. Gara-gara gak ada yang mau. Mending gua manggil Noah ya 300 juta. Kadang produk juga nggak, mungkin karena nggak mau naikin harga, jadi produknya Dikurangin, dikecilin, iya. dikurangin, tuh juga Iya. bisa kayak gitu Bisa. ya. Berarti Alliance Preferred Medical tuh kalau mau kita hindari inflasi itu bisa tuh dibantu dengan deductible tadi ya. Betul sekali. Memberi lebih banyak rasa tenang kayaknya ya. Iya. Kan pada dasarnya ya kayak Emang gue itu yang dicari. Iya, gue apa yang gue bilang tadi, bayar asuransi atau per bulan ada premi kan supaya mencari rasa tenang sebetulnya. Betul, Yang namanya betul. hidup kan sebetulnya mencari rasa tenang. Masuk akal nggak katanya soal ini karyanya? Iya benar. Jadi makanya ada Alliance Preferred Medical yang memberikan ketenangan buat kita. BA. Tadi itu kalau kalimat itu dari gue jadi BA enggak? Coba ya kita coba sekarang dari lu. Sekarang dari lu coba lu nanya tadi udah masuk akal enggak, Le? Oke. Nah, lu nanya ke gue coba. Oke. Tapi masuk akal tuh pernyataan lo tadi. Ya kan? Makanya yang kita butuhkan apa? Alliance Preferred Medical. Enak nggak ngomong? Supaya hidup tenang, jadi kita tidak khawatir akan kenaikan premi. Kalaupun ada kenaikan premi, itu sudah ditahan supaya landai. Kayak nggak tulus. Kalau udah ada kontrak, gue tulus. Lulus ya. Oke, bagus. Oke kan gimana aliansnya? Bisa Tidak, lah. ya Orang kan? udah pakai Alliance beneran pakai kan? Beneran Iya. Berapa pakai. tahun? Udah berapa tahun? Sudah dari 2020. Oh, udah. Berarti rate-nya seharga premi dong? Lebih. Gak lu kasih balik. Masa Ya, kan lu tapi- seharga premi dikaliin? Ya tapi kan udah 6 tahun gua sebulan berapa gua Iya, bayar oke. buat berempat. Berarti nggak apa-apa ya, seharga premi lo aman ya? Rate lo segitu ya buat Tapi jadi kan BA? selama berapa tahun? Ya masa seharga premi? Iya, kan lo yang ngomong tadi. Iya kan belum ngomongin angka. Oh, iya, oke. Ya pokoknya ayolah. Selama jamnya nggak tabrakan sama jemput anak. Iya, kan bikin kan Allianz kan pengen ngasih rasa tenang. Allianz kasih gue brand ambassador, tapi gue juga rasa tenang, Oh. milih kerjaan yang santai. Tapi Alliance-nya tenang nggak kalau lo jadi BA juga? bareng Pasti sama Kak Ria? tenang.
Tenang. Orang gua terbukti kan tenang hidupnya itu karena ada Allianz. Jadi gua gampang loh kalau gua jadi BA Allianz, kalau misalnya ditanya, kok lu tenang banget sih hidup nggak mikirin?" Ya, kalau ada apa-apa kan udah ada Allianz. Lu Udah jago nggak gua tuh? Jago. Menyelipkan dalam percakapan sehari-hari. Iya. Tapi terlalu jualan sih dari tadi. Tapi kan kalau dengan ngomongnya begini tidak terasa jualan, gue menjiwai. Bener. Keren. Lanjut ya. Oke, Karya ini tuh Susan keberapa sih sebenarnya? Ini sebetulnya Jangan cerita Karya. nggak apa-apa. Nggak boleh cerita ya. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Dengan performan yang sama, ini yang ketiga. Oh, berarti kan dari 91 sampai sekarang sudah ganti Susan Yang 3 kali. Tapi tetap Tetap wajahnya tetap. Ya Oh. orang kan nggak tahu misalnya tangannya yang diganti karena lepas misalnya. Oh, pernah tuh. Susan tangannya pernah lepas. Iya dulu pernah tiba-tiba jatuh. Malah Sempat jatuh. Pas lagi syuting tiba-tiba jatuh. Apa itu? Tangan. Kalau ada 3 Susan diajak ngobrol nggak Susan 1, Susan 2, Susan 3 kita. Susan 1, Susan 2. Enggak ya, nggak pernah ya. Dengan boneka yang sama nggak fan figure lain lah, maksudnya yang karakter lain. Berarti ini dibuat kah atau beli jadi apa gimana sih? Beli kemudian kita vermak. Karena zaman dulu kan belum populer ya ventriloquist itu apa. Bahkan saya juga belum mengerti istilah itu. Apakah manufakturnya masih bertahan sampai sekarang dari 91 sehingga bisa beli lagi? Nggak juga, nggak tahu juga. Nggak ada lagi soalnya. Loh? Yang produk kayak gini nggak ada. Oh, berarti Udah nggak ada. Dan kalau sekarang ventriloquist boneka ventriloquist bisa pesan sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Udah custom. banyak. Dulu waktu muda pernah dibikin merchandise kan jualan boneka Susan itu ada ya? Pernah dia kayak gantungan kunci gitu, nggak segede ini gantungan kunci. Jadi beli kaset otomatis dapat itu. Gantungan kunci. boleh ajarin kita nggak? Caranya gimana sih? Boleh. Sebetulnya kita biasa melakukannya. Kalau kita lagi ngomongin orangnya ada di samping kita, jangan lihat kanan ya, jangan lihat kanan. Dia datang. Jadi kayak gitu. Jangan lihat kanan ya, dia datang. Susah, gimana caranya? Iya buktinya tadi nggak gerak. Jangan lihat kanan ya. Ya, tapi latihan nanti lama-lama bisa. Cuman ada perubahan huruf supaya kalau misalnya kayak B, M itu kan pakai bibir. M. Jadi- Itu kita ganti atau kita ganti dengan huruf lain. Oh, nggak boleh ngomong pakai B. Ya kan jadi gerak. Kalau bubur jadi Bubur. bubur. Lu kan bubur. Getar ya bibirnya ya. Kumur. kayak marah. Oh, berarti Iya, jadi- Karya kalau lagi di stage harus ngomong yang ada B-nya, Karya langsung nyari kata lain untuk Iya mengganti. bisa. Kayak misalnya kita nggak usah pakai bunda deh. Mendingan Nana gitu. Oh, Mama juga nggak bisa ya? Ya, Mama nggak bisa, tapi semuanya bisa diganti kok. B itu bisa juga, tapi bisa diganti. Mendingan itu Susan yang ngomong kalau kayak Coba. gitu. Iya, bapakku itu ya. Nah, kalau sudah terbiasa lama-lama ya Itu bapak udah bisa? terasa bapak. Loh, bisa kalau masih awal, Oh. mendingan diganti ayah gitu. Oh. Bapakku tadi itu kesini, bapakku kesini sama bunda. Oh, wow. Bisa gitu ya. Kok Jadi perlu ngambil huruf lain lah supaya menghindari kesulitan itu. Tapi kalau terpaksa itu ya ada di ujung gigi. Ujung gigi. Lidahnya ada di ujung gigi untuk menggantikan B menjadi D. bukan keluar. Gue susah naronya. Lu kayak ikan abis air. Susah naronya. Bubur. Gimana di ujung gigi? Bubur. Nggak bisa. Syukur. Syukur aman. Syukur. Jujur. Enggak, S juga susah ya? S enggak, S Jujur. Jujur. Itu bisa. Santai. Jujur. Nah, tapi suaranya berubah. Santai. Iya. Aku juga bisa nih. Aku juga ada nih Radit. Kamu mau tahu apa? Itu masih gerak tuh. Suaranya juga ditekan dengan falset berarti. Tergantung kita menemukan karakter suara apa. Ada yang suara hidung kayak sengau gitu. Ada suara, kalau saya sih terasanya tenggorokan ya, Di dari sini? tenggorokan. Dan cari suara yang kontras dengan kita. I see. Kebanyakan mirip kan. Jadi kayak ini siapa yang ngomong gitu. Nah, kalau di sini bukannya nggak boleh karena pita suara jadi tegang.
nggak ngaruh ya? Enggak. Soalnya saya dikasih tahu ini saya THT saya, Bang Radit kalau lagi stand up tekanannya di sini, sehingga pita suara gue tuh suka merah tuh, bengkak. Oh gara-gara ngomongnya pakai. Jadi dilatihnya dari sini. Nah kalau Diafragma. kalau Iya, memang. ventriloquist Nafasnya diafragma. Oh. Kalau soal terasa tekanan di sini itu bukan kalau saya ya nggak merusak pita suara. Memang ada sih yang salah tempat. Iya. Itu jadinya sakit. Kuncinya pakai hijab jadi ketutupan, nggak sakit. Iya, jakunnya jadi nggak naik turun. jakun nih. Ada jakun kali ya? Kalau cowok. Oh kalau cowok kaget gua. Kalau cowok ngomong ventriloquist, jakunnya naik turun. Bibir nggak gerak tapi jakun naik turun. Nggak tahu tuh. Iya ya, benar juga ya. Jujur. Oh iya gini ya. Berarti ventriloquist cowok harus pakai scarf Enggak gitu? juga. Tergantung jam terbang kok. Oh bisa ini. Bisa aja. Tapi mau aman sih emang ditutup. Pakai turtleneck gitu ya. Iya. Kalau anaknya Karya juga dikenalin sama Susan dari kecil. Kalau masih kecil main sama Susan. Justru kalau misalnya lagi rewel di mobil, lagi perjalanan, itu suara Susan keluar. Perkara bonekanya nggak ada, di belakang, dia duduk di belakang gitu. Oh. Bahkan yang lucu kalau itu masih usia PAUD ya, tapi mulai gede udah tahu. Waktu masih kecil sebelahan sama Susan, anakku si Bontot itu lagi nyanyi karaoke gitu. Saya nggak ada. Jadi waktu saya lewat, mic-nya dikasihkan ke Susan. Ya nggak ngomong lah. Mic-nya dikasih ke Ayo Susan. Susan. Iya. Begitu saya lewat, bilang dong kalau. Tapi bertanya-tanya kan anak, kenapa sih Susan nggak pernah ngomong kalau nggak ada ibu ya? Lama-lama tahu sendiri. Tapi anak tahu nggak kalau Karya itu memang suka di TV atau dia tahu konteks itu bahwa populer pada saat itu. Sejak kecil. Sejak kecil. Kan saya mulai sebelum menikah. Oh. Jadi begitu saya menikah punya anak, ya dari awal memang udah ditemani Susan. Oke. Nah kalau lo anak tahu bahwa lo tuh artis gitu? Anak gue yang SMP udah tahu kayaknya. Tahu karena nonton atau? Dari SD udah tahu, itu pun gara-gara temennya. Bapak kata teman-teman aku, bapak artis. Widih. Maksudnya apa sih? Oh gitu dia malah nanya. Iya dia nggak tahu, cuma tahu aja bapak artis. Nah, tapi kalau udah SMP dia udah ngerti gitu. Oh bapak gua kerjanya ini di dunia hiburan gitu. Kayak kemarin gua idol, bapak teman-teman aku pada lihat bapak di TikTok. Oh. Tahu gara-gara potongan gua di Indonesian Idol, jadi teman-temannya pada tahu gitu. Di ini nggak diledekin nggak sama teman-temannya? Bapak lo di Indonesian Idol nih gitu-gitu atau Enggak sih, cuman mereka kayak laporan aja gitu. Terus gua, omongan gua aman gak nih buat remaja? Oh. Ya makanya sekarang lebih hati-hati ngomong, karena takut kalau gua ngomong di YouTube, takut kemungkinan ada clipper nanti nyampe ke anak gua kan. Jadi lebih kejaga omongan. Iya, karena tahu anak gua bisa aja melihat video gua ngomong di mana, atau temennya tahu nanti temennya laporan ke ke anak gua gitu. Iya, ngomongnya sopan apa enggak? Iya ngomongnya Iya, sopan apa ada enggak Susan tuh. lagi tuh di sini. Iya. Tapi kalau anak lo akan melanjutkan di seni juga, wartawan, jurnalistik, udah ada kecenderungan ke sana? Enggak, kayaknya anak Enggak. gua yang SMP malah sukanya bola. Oh. Makanya dia kalau ngajak ngomong bola, gue diem aja. Karena lo nggak ngerti. Iya, gue nggak suka juga, gue nggak peduli mau bola. Bapak, tadi malam ini kan menang, terus Apa? Dia dukung siapa? dia tuh sukanya ini apa yang Madrid. Oh Madrid, Ya, Real Madrid. Bapak ini baru transfer pemain, suka cuman Oh, lu nggak mau kayak gue akan ngikutin hobi anak supaya bisa gue nggak suka bola ngapain? Ya udah lah ya. Iya, udah biar lah ya. anak gue aja. Iya, Kemarin iya. juga gara-gara anak gue nonton itu di GBK. Biasanya gue nonton konser di GBK, akhirnya gue nonton bola pertama kali gue seumur umur nonton Indonesia? bola. Bukan, yang tadinya kan mau ada El Clasico kan, Barcelona sama apa sih satu lagi? Gue lupa lah. Barcelona enggak. sama Madrid. Iya, Barcelona sama Madrid, terus Madridnya nggak jadi kan gara-gara kondisi Timur Tengah. Dia kan harus berangkat naik Emirates. Oke. Flight Emirates-nya batal apa gimana? Akhirnya udah terlanjur beli. Jadi gue nonton gara-gara anak gue pengen nonton bola. Nah itu lo nggak ngerti tuh? Enggak. Ya, gua beliin Offside aja. tapi lo tau offside? Dulu tahu. Sekarang nggak tahu. Kayaknya ya gue udah bilang salah. Offside kan kalau bola set gitu kan. Maksudnya ada bola dari sini set, ada pemain gitu. Itu kan. Bisa. Iya kan? Pokoknya ada bola dari Iya, dia nerima bola tapi di depan pemain bertahan Iya, yang tapi paling ini terakhir, terus ya. tiba-tiba kan gue nggak perlu tahu offside. Kan udah ada hakim garis.
Kalau hakim garis ngangkat, itu offside ya. Emang hidup buat dia tuh sederhana sekali Simpel ya. ya. Karya Ya kan kita serahkan sama yang ahlinya aja lah. Bener, Udah ada bener. orang yang digaji buat jadi hakim garis, ngapain gua mikirin offside itu apa? Bener. Tinggal Soalnya, tunggu iya. aja. Oh hakim baris enggak. Ini berarti enggak offside. Iya. Iya anak gue Iya itu pokoknya anak gue sukanya bola. Gue tanya juga mau jadi apa? Belum tahu katanya. Oke. Kalau anak Karya sendiri ada yang melanjutkan di seni juga, menyanyi atau? Kalau nyanyi sih hampir semua, cuman yang awet maksudnya sampai sekarang gitu. Ya. Lebih ke seni dan bahkan teater itu anakku yang bungsu Oh, main teater? main teater. Dari SD, dari... SMA. Sekarang kuliah sih. Karena ngelihat mamanya? Atau Enggak. tiba-tiba nemu jalannya sendiri? Iya, kayaknya memang nemu jalannya sendiri, termasuk menggambar, melukis kayak gitu. Ya Oke. lebih ke seni sih yang bungsu itu, mau seni lukis, mau nyanyi, mau teater gitu. Kalau ini perkembangan lagu anak sekarang gimana? Karena Karya kan yang ngisi lagu Iya. anak-anak dulu. Kita tuh ada loh dulu lagu. Aku yang nyanyi, Kaget yang gua. nyanyi aku. Iya, betul sabar, bukan sabar, Karya. Susa, Kamu sabar. iya, kamu Sabar, memang kamu kecil-kecil Kamu suka ngagetin. ini galak ya. Kaget gua. Tiba-tiba ya. Iya, lagu anak tuh sampai sekarang masih produksi loh, masih produktif. Artinya itu bukan hanya kita yang nyanyi, anak-anak sendiri juga. Terus ada lomba cipta lagu anak dari guru-guru PAUD. Oh, itu itu masih jalan nih berarti. masih. Tapi kita jarang dengar ya lagu. Karena bedanya kalau zaman dulu kita TV cuma satu di rumah, akses ke Iya. hiburan tuh cuma kalau nggak TV radio itu pun maksudnya mau orang kaya mau orang miskin ya sama aja yang ditonton makanya terlihatnya jadi banyak. Kalau sekarang kan Sebetulnya terlalu banyak medianya kan ada di YouTube ada di TV pun kan banyak sekarang. Kalau dulu kan paling apalagi zaman kita RCTI sama TVRI doang waktu Bener. awal-awal kan. Jadi Iya. orang tuh yang dilihat di media tuh sama sebagian besar kecuali orang yang punya parabola dan nonton TV kabel Indovision, ya. Indovision Ya. dulu. Tapi kan seakan-akan Mas Ab hilang tuh gara-gara kita aja. Jangankan Nggak lagu, lihat. iya jangankan lagu anak, lagu band misalnya Gigi baru keluar lagu terbaru aja nggak ada yang tahu. Betul. Iya lagi. Sekarang tuh karena informasi itu emang kepecah-pecah ya. Iya informasi menyesuaikan dengan algoritma kita. Kadang-kadang Iya. kita tahu kabar teman aja, kok gue nggak tahu dia sakit gara-gara algoritmanya nggak masuk. Bener. iya, seharusnya lebih mudah. Seharusnya lebih mudah anak-anak mengakses lagu Anak, mereka sendiri. iya. Itu seharusnya lebih mudah karena TV udah di genggaman kan. Kalau dulu masih berbagi TV remote apa, sekarang kan udah di tablet, di tab mereka kan udah ada. Jadi masih produksi bahkan Direktorat PAUD Kementerian tuh itu bikin lomba cipta lagu PAUD Oke. oleh guru-guru PAUD Oke. se-Indonesia. Dan ini sudah tahun kedua. Oh. Setiap tahun juaranya 20 lagu. Banyak kan? Banyak. Berarti tinggal sosialisasinya aja. Gimana caranya orang tahu itu? Nah, Masuk algoritma masing-masing. Nah, itu juga bisa di-download gratis. Kalau anak Karya paling muda umur berapa? 2006 tuh berapa? 20 tahun. Wah. 20 tahun tuh yang udah paling pada itu yang gede-gede bungsu ya. ya. Udah punya cucu berarti ya? Belum. Enggak kan udah ada yang ini kan nikah ya? Belum. Belum ada ya? Belum. Dari tadi lu ngejudge orang mulu. Kan yang paling muda 20, siapa Iya, tapi tahu kan kirain kalau- 25 yang paling bukan ngejudge. Ya artinya kan lu ini nanya. Kira-kira. kan lu bisa nanya Kira-kira. dulu. Udah ada yang nikah belum? Iya. Belum. Ini punya cucu kan? Punya cucu masa gitu langsung ke cucu. Ya kan sekarang kan lingkungan kita udah banyak yang punya cucu. Iya. Iya, bener-bener. iya. Tora ada punya. Iya, Tora punya cucu, Maya punya cucu, kan udah pada. Kelihatannya Iya. pengen punya cucu nih. Enggak, jangan. Anaknya Pengen buru-buru. Jangan dulu. Pengen buru-buru. Anaknya yang paling gede baru masuk SMP. Salah satu SMP yang paling susah dimasukin di Jakarta. Kenapa? Cerdas sekali anak. Oh iya. Susah masuknya di Lab Hebat School dia. Kebayoran itu. Oh lo sebut nggak apa-apa tuh? Emang kenapa nggak Ya boleh? nggak tahu siapa kan orang Kan sekolahnya bagus, masa gua malu? Nggak, kadang-kadang ada Anaknya juga privacy. pinter. Nggak, lo nggak pengen orang tahu anak lo sekolah di mana. Nggak apa-apa nih berarti. Nggak apa-apa kan. Tapi emang sekolah bagus itu. Iya kalau sekolahnya nggak bagus baru gua malu. Ini kan bagus. Apalagi lu puji-puji pintar ya gua kasih tahu lah. Iya, emang anak-anak lab school Kebayoran pinter-pinter. Adek gue dulu di SMP situ. Oh di Lab School Kebayoran. Iya, tapi SMP-nya pindah. Adek lu lebih pintar dari lu. Betul banget. Bener banget. IQ paling rendah di keluarga gue. Satu keluarga. Satu keluarga. Tapi pintar ya anak lu ya? Kayaknya sih pinter ya. Dia kalau dia ngomong bahasa Inggris, wah lancar gini. Oh ngomong pakai bahasa Inggris? Sama temennya kalau dia lagi main game sama temennya, wah, gue Iya SMP baru belajar Sesame Street.
Itu zaman dulu banget. Iya dulu kan Iya. Sesame Street belajar bahasa Inggris kan. Ini anak gue SMP udah bisa ngobrol pakai bahasa Inggris. Gue Tanpa les lagi ya. iya, Tanpa les kan zaman dia sekarang. pokoknya kok ini jago sih. Iya. Gitu. Minimal gue nggak tahu kalau kadang-kadang kan ya buat gue mah pelajaran susah-susah. Iya, zaman iya. sekarang kan tapi bahasa Inggris dia was-wesos itu. Jago nih ngomongnya dan nggak jelek kedengerannya kok. Jago Nggak gitu. jelek, maksudnya nggak jelek. Kan ada yang kita kadang-kadang suka Spellingnya kasihan dengar bagus. bahasa Inggrisnya. Aduh, kamu berusaha ya gitu. Tapi kalau anak gue emang pinter gitu. Ada gitu kan kita kadang-kadang Ada suka- gitu ya? Ada yang kita, ya memang semua orang boleh berusaha gitu. Kadang kasihan dan orang ngomong pengen jago bahasa Inggris tapi, duh kasihan gitu. Tapi Dalam anak hati gua- gitu tuh. Iya dalam hati gitu, iba gitu. Tapi kan gue juga nggak jago bahasa Inggris. Jadi merasa iba aja gue ngerti perjuangannya. Tapi anak gue jago. Maksudnya ngobrol dengan teman-temannya was-wesos. Oke. Tapi dia nggak pernah ngomong sama gue bahasa Inggris karena tahu kali ya bapaknya nggak enak ngomong. Nggak bisa diajak ngobrol. Iya, gue kan nggak pernah ngomong bahasa Inggris di rumah. Susan denger-denger jago bahasa Inggris ya Susan? Aku little. Kecil-kecil. Kamu memang little. Bukan aku little, aku little. Emang kecil ya. Oke, buat Soleh Solihun, project tahun ini apa yang bisa di-share ke kita semua? Nggak ada sih kayaknya. Boleh. Ya paling boleh dikit nggak podcast, sih? Karena mau ada film katanya. Ya film sama Nugros, tunggu aja judulnya, nggak tahu belum boleh dikasih tahu. Iya, Tapi podcast juga rutin. Podcast masih ada di sebelah yang ada kamera-kameranya gitulah, cari tahu sendiri lah, nggak Ada boleh kameranya disebutin. kan, pasti selalu ada kamera. Kalau kamera gue kan HP yang Oh, podcast. Soleh Solihun interview masih jalan. Oke. Jadi Yang itu ya buat tahun ini. Ya, Indonesian Idol sebentar lagi habis nih Juni. Oke, kalau karya sendiri ada project apa nih buat tahun ini? Nah, tahun ini kita melanjutkan kerjasama dengan Allianz untuk Allianz Preferred Medical itu supaya orang-orang lebih banyak tahu gitu. Jadi bisa menjangkau masyarakat semuanya supaya tahu tentang produk ini yang bagus ini untuk ketenangan. Terima kasih udah mampir sekali lagi. Terima kasih Sama-sama. Soleh. Terima kasih semuanya.